Halo teman-teman, kini berita terbaru lagi dari Harry dan Meghan. Diam-diam dipakai untuk biaya rumah di Amerika Serikat, Pangeran Harry kembalikan uang rakyat Inggris. Meghan Markle dan Pangeran Harry dilaporkan telah membayar sejumlah uang yang sebelumnya dipakai untuk menjaga kediaman mereka di Los Angeles, Frogmore Cottage. Uang tersebut termasuk milik rakyat Inggris sebab merupakan dana dari severance grants. Severance grant sendiri adalah pembayaran tahunan dari pemerintah Inggris yang sebenarnya bertujuan untuk menutup biaya perjalanan, keamanan, staf, dan pemeliharaan istana kerajaan. Selama ini, sejumlah uang yang terdapat di severance grant pun sering dimanfaatkan untuk keperluan kerajaan. Namun diketahui Meghan Markle dan Pangeran Harry dalam 1 bulan sekali telah memakai uang tersebut untuk menjaga rumah mereka di Los Angeles agar tetap aman. Keduanya belum menempati Frogmore Cottage pada saat itu sehingga biaya renovasi dan keamanan selama ditinggalkan cukup tinggi, membuat mereka menggunakan dana pemerintah untuk membayarkannya. Dikutip dari laman Express, ternyata Meghan Markle dan Pangeran Harry menggunakan dana tersebut untuk membayar rumah mereka di Los Angeles secara diam-diam. Hal tersebut baru diketahui pada awal Maret 2020 sehingga banyak pihak menuntut mereka untuk segera menggantinya. Uang yang dibayarkan terbilang cukup banyak, yaitu 267 juta lebih per bulan atau total 35 miliar rupiah. Dinyatakan bahwa keduanya membutuhkan waktu lebih dari 11 tahun untuk menutupi semua uang tersebut. Jumlah itu belum ditambahkan oleh bunga atau biaya operasional dari Frogmore Cottage yang selama ini telah diberikan oleh Meghan Markle dan Pangeran Harry selama mereka masih tinggal di kerajaan. Menanggapi uang rakyat Inggris yang telah dipakai, pejabat istana bersikeras bahwa pasangan tersebut akan membayar kembali pengeluaran yang berasal dari severance grant secara bertahap. Pasangan itu hingga saat ini masih menempati Frogmore Cottage sambil mengganti dana severance grant pada kerajaan Inggris. Severance grant juga termasuk kalkulasi dari kekayaan pribadi. Dan pendapatan Ratu Elizabeth II menambah banyak pihak agar menuntut Meghan Markle dan Pangeran Harry agar cepat menggantinya. Frogmore Cottage terdiri dari 5 unit rumah terpisah yang telah direnovasi sehingga semuanya digabungkan menjadi satu tempat. Rumah tersebut dilengkapi oleh 10 kamar tidur, kamar mandi baru, dapur dan kamar bayi. Ada pula halaman untuk bercocok tanam, ruangan gym dan yoga yang ditambahkan dalam properti. Dinyatakan bahwa rumah itu telah didekorasi ulang sepenuhnya disertai kamar anak-anak yang canggih di dalamnya. Berita selanjutnya dari Meghan Markle. Mantan teman ungkap Meghan Markle jago merayu dan memainkan hati pria sejak SMA. Pemberitaan mengenai Meghan Markle memang tidak ada habisnya. Baru-baru ini masa lalu Meghan Markle saat SMA terungkap ke publik. Kabarnya ia dikenal sebagai perempuan yang jago ngerayu dan memainkan hati para pria. Melansir Cosmopolitan, kabar itu diungkapkan oleh bintang reality show Shah of Sunset sekaligus mantan teman dekat Meghan saat SMA. Bernama Nema Fend. Nema menceritakan kenangan yang dia miliki bersama Meghan semasa SMA dalam sebuah podcast Reality Life with Kate Casey. Dalam podcast tersebut, Nema mulai cerita dengan menyebutkan Meghan adalah gadis yang manis, serta baik dan semua orang jatuh cinta terhadapnya. Nema lalu bercerita bahwa Meghan jago menggoda dan ia juga mengaku pernah menjadi salah satu korban rayuan Duchess of Sussex tersebut. Dia paham apa yang dia lakukan dan benar-benar lihai dalam menaklukkan hati kami para pria, ungkap Nema. Tak hanya itu, Nema juga menceritakan lebih detail bagaimana istri dari Pangeran Harry itu merayunya sampai ia terbawa perasaan. Kami sedang di sebuah pesta, lalu dia duduk di pangkuan saya.
wajah kami berdekatan. Untuk seorang pria 16 tahun, momen itu sangat emosional. Meghan lalu berkata dalam bahasa Persia bahwa saya tampan. Saya lalu bertanya kenapa dia bisa fasih bahasa Persia. Dia bilang, aku mempelajarinya demi kamu. Lalu dia pergi, tutur Nema. Di samping menceritakan keterampilan Meghan dalam menggoda pria, Nema juga bercerita bahwa Meghan pernah mengghosting dan membuat patah hati temannya bernama Gaby. Menurut cerita Nema, Gaby dan Meghan sempat berpacaran semasa SMA. Bahkan hubungan baik keduanya masih tetap terjalin saat Meghan membintangi serial Sweet. Namun Meghan tiba-tiba menghilang dari Gaby. Gaby tentu sangat kecewa sebab ia sangat menghargai pertemanan mereka. Meghan, jika kamu mendengar ini, hubungilah Gaby. Kamu tahu siapa dia, tutup Nema. Dan selain Meghan Markle lihai merayu pria, Meghan Markle terpilih jadi sosok berpengaruh di dunia fashion. Penampilan Meghan Markle selalu menjadi perhatian dunia. Walaupun kritikan terhadap penampilannya selalu ada, namun baru-baru ini Meghan telah terpilih sebagai perempuan yang paling berpengaruh di dunia fashion tahun ini. Dalam riset list, Meghan Markle dinobatkan sebagai Most Powerful Dresser 2020. Hal ini didapat melalui survei terhadap lebih dari 104 juta pembeli yang ada di situs fashion list. Jumlah views, pencarian di internet, penjualan, pemberitaan media, dan pencarian di media sosial yang menghasilkan tren. Hasilnya, Meghan Markle menjadi yang paling dicari dalam situs fashion juga tren di media sosial. Pada tahun ini, yang rata-rata memicu peningkatan sebanyak 216% dalam pencarian barang-barang fashion yang serupa dengannya. Tulis lembar fakta list di laman resminya. Menurut data list, penampilan Meghan Markle yang sangat mencuri perhatian adalah ketika ia melakukan kunjungan kerajaan ke Afrika Selatan beberapa waktu lalu saat masih menjadi anggota kerajaan Inggris. Saat itu, Meghan memakai 5 model dress yang memiliki kancing depan. Dress dengan kancing depan dipilih Meghan untuk memudahkannya menyusui Archie Mountbatten Windsor yang ikut dalam kunjungan tersebut pada waktu itu. Setelah ia mengenakan 5 dress saat kunjungan ke Afrika Selatan, pencarian pakaian yang dikenakan mencapai 45% sebulan, tambah list. Ada satu dress yang diminati banyak orang karena dikenakan Meghan Markle, yaitu wrap dress yang dipakainya saat bertemu Uskup Agung Desmond Tutu. Dress mereka, Klub Monaco, itu langsung terjual kurang dari 24 jam. Lalu, rok merek J.Crew asal Amerika Serikat ikut menjadi populer. Meghan mengenakan rok itu saat bertemu para aktivis asal Afrika, Sophie Williams-DeBruyne. Sebanyak 570% data pencarian rok yang dikenakan Meghan saat itu, dan terdapat peningkatan sebanyak 102% untuk pencarian merek J.Crew, ungkap list. Setelah Meghan Markle yang menduduki posisi nomor wahid, aktor muda asal Amerika Serikat Timothée Chalamet yang menyabet gelar sebagai lelaki berpengaruh dalam dunia fashion. Kisah ini dibagikan oleh Simon dalam podcast Hollywood Raw bersama media asal Amerika Serikat iHeartRadio yang diunggah baru-baru ini. Simon mengatakan dia pernah ditawari sejumlah. Berita selanjutnya masih dari Meghan Markle. Cerita aktor Amerika Serikat pernah ditawari uang agar mengaku sebagai mantan Meghan Markle. Selama ini berbagai gosip miring beredar mengenai kehidupan keluarga kerajaan Inggris, termasuk mengenai Meghan Markle. Tak jarang gosip itu berasal dari pemberitaan tabloid Inggris yang menggunakan sumber anonim dan menggambarkan detail dari kehidupan pribadi sang Duchess of Sussex tanpa izin. Namun bisa jadi bahwa berita yang mereka lansir itu tidak 100% benar. Apalagi setelah Simon Rex, aktor asal Amerika Serikat yang pernah membintangi siaran sitkom Cuts bersama Meghan di 2005 lalu, mengungkapkan kisahnya mengenai cara kerja tabloid tersebut. Kisah ini dibagikan oleh Simon dalam podcast Hollywood Raw bersama media asal Amerika Serikat iHeartRadio.
yang diunggah baru-baru ini, Simon mengatakan dia pernah ditawari sejumlah uang sogokan oleh tabloid Inggris dengan syarat harus berbohong mengenai hubungannya dengan Meghan. Padahal menurutnya tidak pernah ada yang terjadi di antaranya dan istri dari Pangeran Harry tersebut. Tidak ada yang terjadi, kami bahkan tidak pernah berciuman. Kami pernah menghabiskan waktu bersama dengan cara yang jauh dari kata kencan, tuturnya dalam podcast tersebut. Dia hanyalah seorang yang kutemui dalam sebuah acara televisi dan kami pernah makan siang bersama, itu saja, ujarnya menjelaskan.